Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 261. Keluar dari gedung rawat inap, Danie mengangkat kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai untuk waktu yang lama. Ini sudah lewat jam 9. Setelah meregangkan otot dan tulangnya sedikit, Danie melihat ke bawah pada waktu di ponselnya, dan senyum masam muncul di wajahnya. Hari ini, dia berencana pulang kerja lebih awal dari biasanya. Untuk pulang kerja lebih awal, dia bahkan tidak minum seteguk air, atau pergi ke toilet sepanjang sore di sore hari. Alhasil, saya tidak menyangka orang tidak sebaik surga. Memang benar dia selesai menemui pasien sedikit lebih awal dari biasanya, tetapi ada keadaan darurat sementara di bagian rawat inap. Dia tidak bisa menanganinya, dan Direktur Departemen Wang Yanchao kebetulan sedang tidak ada di departemen hari ini, jadi rekan-rekan di Departemen Rawat Inap harus memanggilnya. Meskipun Danie memiliki rencana untuk hari ini, dia berencana untuk pulang kerja lebih awal untuk memeriksa beberapa informasi yang relevan tentang Azure Dragon Club dan keberadaan Lin Kai. Tetapi dalam menghadapi situasi ini, apa yang harus dilakukan? Bisa saya katakan? Sebagai seorang dokter, Anda tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat pasien melakukan kesalahan. Setidaknya Danie tidak bisa melakukannya. Bagi Danie, ketika dia adalah seorang dokter dan berdiri di rumah sakit dengan mengenakan jas putih suci, pasien adalah hal yang paling penting, dan menyelamatkan nyawa pasien adalah hal yang paling penting. Jangan katakan bahwa hanya menyelidiki Lin Kai bukanlah masalah yang mendesak. Bahkan jika Anda menerima telepon dan memberitahunya bahwa rumahnya telah dibakar, masalah yang sangat mendesak seperti itu dapat dikesampingkan untuk sementara. Di samping, setelah menerima telepon, Danie bergegas menangani keadaan darurat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya pikir itu bukan masalah besar, hadapi saja dengan sederhana, tetapi kondisi pasien ternyata jauh lebih serius dari yang dia bayangkan, karena kelalaian dokter yang merawat menyebabkan kerusakan serius pada pasien. Dia juga mengembangkan alergi obat, dan paru-parunya gagal bernapas. Yang lebih fatal lagi, dokter yang bertugas melakukan kesalahan kecil lagi saat perawatan darurat, yang membuat kondisi pasien semakin parah. Jika Danie tidak tiba tepat waktu, pasiennya hampir mati. Begitu Danie bergegas, itu seperti memulai proses pertolongan pertama yang putus asa. Pada akhirnya, setelah dia menghabiskan seluruh kekuatannya, dia menggunakan semua teknik menekan bagian bawah kotak dalam pengobatan Tiongkok dan Barat yang dia miliki. Belajar pada saat yang sama, barulah ketika dia keluar kondisi pasien akhirnya terkendali. Hah? Sudah lewat jam 9, mengapa saya tidak merasa terlalu lapar? Ketika dia menggelengkan kepalanya dan hendak pergi ke tempat parkir bawah tanah, Danie tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, ekspresi wajahnya membuatnya tertegun sejenak, dan langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Di masa lalu, apalagi saat ini, bahkan selama waktu istirahat biasa, pada pukul 7 atau 8 malam, Danie akan merasakan perutnya keroncongan tanpa henti, dan dia sangat lapar. Tapi hari ini sibuk sampai sekarang, sepertinya dia belum merasa lapar. Jika dia terlalu terlibat dalam penyelamatan tadi, dia tidak menyadarinya sama sekali, lalu dia sudah sibuk sekarang, dan sekarang dia berdiri di sini, sengaja bersantai rasakan, sepertinya kamu masih belum terlalu lapar. Apakah terlalu lapar? Danie merasa sedikit bingung dengan Biksuan Shang. Lupakan saja, bagaimanapun, ada hal-hal aneh satu demi satu baru-baru ini, dan akan ada satu lagi, bagaimanapun, ini bukan hal yang buruk. Setidaknya sekarang saya tidak harus menderita kelaparan semacam itu. Setelah beberapa saat, Danie, yang tidak tahu mengapa, hanya menggelengkan kepalanya dan membiarkannya. Namun, meskipun dia tidak merasa sangat lapar, Danie tidak merasa dirugikan. Setelah keluar dari rumah sakit, dia masih mencari tempat dan makan besar sebelum pulang. Sambil makan, Danie semakin yakin bahwa sesuatu yang tidak normal telah terjadi pada perutnya. Meskipun nafsu makannya masih sangat baik, dan nafsu makannya masih lebih besar dari orang biasa, tetapi dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, ini sedikit lebih buruk. Di masa lalu, dia bisa makan sendiri 4 kali makan orang biasa. Secara pribadi, dia memiliki banyak makanan, tetapi hari ini dia hanya makan kurang dari jumlah untuk 2 orang, dan dia merasakan rasa kenyang yang jelas.
Tapi Danie memeriksa dengan hati-hati, dan tidak menemukan hal buruk tentang perubahan ini untuk saat ini, dan dia tidak berani memulihkan fisik dan energinya lebih lambat karena dia makan lebih sedikit, semuanya normal, dan bahkan pulih sedikit lebih cepat. Baru saja dia menghabiskan banyak energi dan kekuatan fisik untuk menyelamatkan pasien, dan tubuhnya dalam keadaan sangat lelah, tetapi setelah makan, dia tidak tahu apakah itu efek psikologis atau apa. Kapan dia keluar dari restoran, dia merasa segar, dan energi serta energinya telah pulih. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu, Danie tidak mempedulikannya, dan langsung pulang, berencana untuk kembali dan menyelidiki masalah klub Naga Azur. Danie cukup percaya diri tentang klub Cha Qinglong dan Lin Kai. Dia percaya bahwa selama Lin Kai tidak meninggalkan kota Yanjing, dia pasti bisa menemukannya. Terakhir kali Jin Ziqiang datang untuk membantunya menyelidiki masalah Zheng Tiancheng, meskipun Danie tidak dapat mengikuti Jin Ziqiang untuk menyelidiki sepanjang waktu karena dia harus pergi bekerja, dan dia tidak mempelajari semua keahliannya tetapi setelah mengikuti Jin Ziqiang untuk menyelidiki di malam hari, membantunya menganalisis bersama. Dan melalui instruksi lisan Jin Ziqiang kepadanya, dia masih mempelajari sesuatu. Mungkin sulit untuk menemukan orang biasa di tengah keramaian, tetapi dia percaya bahwa bukanlah masalah besar untuk menemukan Lin Kai, seorang tokoh terkemuka seperti Presiden Azure Dragon Society. Untuk organisasi sebesar Azure Dragon Society, pasti ada rantai industri besar di belakangnya. Saat mengemudi dalam perjalanan pulang, Danie mulai berpikir dan menganalisis situasi klub Naga Azur dalam benaknya. Sekarang tidak seperti di abad lalu, ketika asosiasi mengandalkan pisau, senjata, dan tongkat di tangan untuk memberikan perlindungan kepada pedagang, memungut biaya perlindungan, atau mengandalkan kekerasan untuk bertahan hidup melalui perampokan keras. Klub di sini masih akan menggunakan sebagian abu-abu atau bahkan hitam berarti untuk mencapai tujuan mereka, seperti orang-orang dari Azure Dragon Club dulu berurusan dengan orang-orang dari keluarga Lu, tapi sekarang ini adalah masyarakat. Hukum kontrol pemerintah atas ilegal ini aktivitasnya sangat ketat, metode ini kadang-kadang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, tetapi sama sekali tidak mungkin mengumpulkan biaya perlindungan untuk bertahan hidup. Asosiasi hari ini, baik domestik maupun asing, sering memiliki industri sendiri, melalui operasi industri ini, untuk mempertahankan operasi normal dan biaya harian asosiasi. Industri yang melibatkan sebagian besar asosiasi seringkali merupakan industri wilayah abu-abu, seperti industri hiburan dan rekreasi, atau bahkan terkait langsung dengan pornografi dan perjudian. Adapun keterlibatan narkoba, di negara manapun itu sangat tabu, kecuali untuk sejumlah kecil asosiasi di beberapa negara, mereka umumnya tidak berani terlibat, dan bahkan orang-orang di bawahnya dilarang keras untuk terlibat. Beberapa asosiasi yang dipelajari Danie, seperti beberapa asosiasi di Amerika Serikat, bahkan sepenuhnya terlibat dalam industri formal dan polos, seperti perusahaan yang beroperasi seperti hiburan film dan televisi, untuk bertahan hidup. Tentu saja asosiasi ini tidak putih sejak awal, jika awalnya putih, itu bukan asosiasi. Konon beberapa asosiasi di China, Hong Kong dan Taiwan kebanyakan seperti yang ada di Amerika Serikat, melalui berbagai cara whitewashing, dan akhirnya whitewashing asosiasi tersebut menjadi perusahaan yang legal, dan kemudian kepentingan dan keberadaan komunitas dipertahankan melalui perusahaan-perusahaan ini. Tapi Danie tidak mengerti situasi di sana. Dia belum pernah ke Pulau Hong Kong atau Pulau Taiwan, dan dia mendengar hal ini melalui desas-desus. Danie juga tidak mengetahui kondisi kehidupan asosiasi ini di daratan Cina. Dia baru kembali ke Cina kurang dari setengah tahun, dan setelah dia kembali ke Cina, dia hanya ingin tinggal di rumah sakit dengan tenang dan menjadi dokternya. Baik mereka jarang peduli dengan urusan luar. Jika bukan karena anggota Azure Dragon Society yang entah bagaimana mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, mungkin dia tidak akan pernah tahu bahwa ada masyarakat seperti itu di kota Yanjing. Tapi Danie sangat yakin bahwa situasi klub Naga Azur pasti mirip dengan situasi klub-klub di luar negeri. Negara Huaxia memiliki kontrol ketat terhadap klub, tidak akan lebih baik dari asosiasi asing itu. Oleh karena itu, untuk melacak Lin Kai, Anda bisa mulai dengan melacak industri klub Naga Biru. Adapun industri Azure Dragon Club. Dari apa yang saya pelajari dari orang-orang ini yang telah berhubungan dengan Blue Dragon Society beberapa kali, dan dari perilaku orang itu, menilai dari perilaku kencing mereka,
pasti ada beberapa industri pinggiran di distrik lampu merah. Saat mengemudikan mobil dalam perjalanan pulang, dalam benak Danie, dia dengan cepat memilah alur pemikiran dan arah untuk dikejar selanjutnya. Hah? Tepat ketika Danie mendapatkan ide umum dan hendak memikirkan strategi khusus berikutnya, ekspresi Danie tiba-tiba berubah. Dalam pandangannya, selusin pria yang memegang pipa baja dan peralatan lainnya tiba-tiba muncul. Apakah ini seseorang dari Azure Dragon Society? Mencari balas dendam? Mereka benar-benar cukup berani untuk berhenti di sini secara terang-terangan bahkan tanpa menyembunyikannya. Tatapan Danie tertuju pada sosok yang menghalangi di sana, tatapan mencibir muncul di sudut mulutnya, dan dia menginjak rem perlahan untuk menghentikan mobil. Tidak masalah jika orang-orang dari Azure Dragon Club ini jatuh dan mati, tidak masalah, tetapi jika mobil barunya mogok, itu tidak akan sepadan. Saudaraku, anak itu telah berhenti, hati-hati jangan sampai dia pergi. Orang-orang yang memegang pipa baja dan instrumen lainnya, yang menghalangi jalan pulang Danie di Jalan Guanghua, sangat senang melihat Mercedes hitam Danie mendekat dari jauh. Mereka berjaga di sini. Suatu malam, bisa dianggap menunggu sampai targetnya muncul. Pria di depan baru saja berteriak, dan pergi untuk menghentikan mobil Danie, tetapi dia tidak menyangka bahwa Mercedes-Benz hitam Danie berhenti sebelumnya, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Dia tanpa sadar berpikir bahwa Danie telah menemukan mereka dan hendak melarikan diri lebih awal. Jangan biarkan anak itu lolos. Ekspresi wajah pria kekar lainnya, diperkirakan tingginya hampir 2 meter, tiba-tiba juga menegang, dan dia langsung berteriak, dan berlari menuju Mercedes-Benz milik Danie. Hari ini, dia dan Lawu telah berjanji pada Tuan Lin bahwa mereka pasti akan melakukan apa yang anak ini lakukan. Jika anak ini dibiarkan melarikan diri, wajahnya akan sangat dipermalukan. Sial, anak ini, kenapa dia tidak memainkan kartunya sesuai rutinitas? Dia benar-benar berhenti dan berlari lebih awal. Dalam keadaan normal, dia menemukan mereka, bukankah seharusnya dia mempercepat dan bergegas, lalu berbalik dan lari dari depan? Sambil berlari menuju Mercedes-Benz milik Danie, pria kekar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan sedih di dalam hatinya. Bab 262 Long Jiu tidak ada di sini. Kenapa dia sepertinya tidak memperhatikan aura Long Jiu itu? Di malam hari, di bawah pohon hijau di pinggir jalan, seorang lelaki berbaju hitam berdiri di bawah pohon, seluruh sosoknya hanya berdiri di bawah bayang-bayang pohon hijau, dan seluruh tubuhnya tampak dalam kegelapan. Seperti hantu sungguhan, dia benar-benar terintegrasi ke dalam malam, dan orang biasa yang lewat, jika mereka tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan menyadari keberadaannya sama sekali. Bahkan jika Anda mengamati dengan hati, Anda mungkin tidak dapat menemukan keberadaannya. Pria berbaju hitam menatap Mercedes hitam Danie yang tiba-tiba berhenti di depannya. Setelah melihat ke depan, dia memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain di belakang Mercedes Danie. Dalam perjalanan ke sana, hanya ada Danie di belakang Mercedes hitam itu. Pria berbaju hitam tanpa sadar mengerutkan kening, dan ada pandangan ragu di matanya. Menurut keadaan normal, seharusnya Long Jiu tidak mungkin duduk di dalam mobil anak Danie. Hal yang paling normal adalah mengikuti di belakang untuk perlindungan, tetapi bahkan jika itu mengekor, secara umum, tidak mungkin dipisahkan dengan jarak yang begitu jauh. Tanpa perlindungan tailgating, selebihnya mungkin dia ada di sini sebelumnya. Tapi dia sudah lama berada di sini, tapi dia masih belum menemukan jejak keberadaan Long Jiu. Dia bahkan memeriksa lingkungan tempat tinggal anak bernama Danie ini, dan dia tidak melihat mobil Audi Long Jiu, juga tidak menemukan informasi atau jejak Long Jiu. Mungkinkah Long Jiu tidak melindungi anak bermargai ini? Atau, dia merasa krisis sudah berakhir, jadi dia tidak lagi melindungi pria bernama Danie ini? Ya, itu sangat mungkin. Sayang sekali jika ini masalahnya. Dia masih ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Long Jiu. Berpikir bahwa Long Jiu mungkin tidak ada di sini untuk melindungi keselamatan Danie, pria berbaju hitam itu menunjukkan ekspresi penyesalan di matanya. Lupakan saja, karena aku tidak bisa memberi pelajaran pada bocah itu, Long Jiu, mari kita menonton pertunjukan hari ini. Pria berbaju hitam itu menatap Mercedes-Benz hitam lagi, dan pada sekelompok orang King Long Hui yang melambaikan tangan dan bergegas menuju Mercedes-Benz, tatapan lucu muncul di sudut mata mereka. Orang ini, apa yang dia lakukan?
Apakah otaknya kebanjiran? Ketika sosok Danie perlahan-lahan turun dari Mercedes-Benz dan mengambil 2 langkah ke depan, mata orang-orang besar yang dengan panik berlari menuju klub Azur Dragon milik Danie, mau tidak mau mereka semua menatap lebar, dan ada sebuah pandangan tidak percaya di mata semua orang. Setelah memarkir mobil, bukannya keluar dari mobil dan melarikan diri, Danie malah mendatangi mereka. Selain fakta bahwa otak mereka kebanjiran, atau otak mereka terjebak oleh pintu mobil, orang-orang besar ini benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lain. Namun, terlepas dari apakah orang ini gila atau tidak, selama dia tidak melarikan diri, itu adalah hal yang baik bagi mereka. Saudaraku, lakukanlah. Setelah tertegun sejenak, pria kekar itu berteriak lagi. Orang-orang besar yang sedikit linglung pada awalnya kembali sadar setelah mendengar pria besar kekar itu berteriak, dan mulai bercinta lagi satu persatu, menatap Danie dengan ekspresi bersemangat dan ganas di wajah mereka. Saat terburu-buru, orang-orang besar dari Azur Dragon Club ini berebut untuk menjadi yang pertama, seolah-olah mereka berpartisipasi dalam lomba 100 meter dunia, mengayuh seperti kejang, berharap kaki mereka bisa dipakai. Mempercepat. Awalnya, mereka masih sedikit khawatir, dan mereka masih tidak berlari sekuat tenaga, tapi setelah melihat penampilan Danie dengan jelas, ketakutan batin mereka benar-benar hilang. Sosok Danie bahkan lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Dia terlihat seperti anak laki-laki yang sangat lemah dengan wajah yang lemah. Jika dia diberi tongkat, dia mungkin bisa menghadapinya. Di manakah tujuan yang begitu mudah ditemukan hari ini? Semua orang takut kecepatan mereka akan lambat, dan rekan mereka akan memimpin. Mereka yang lebih gemuk dan lebih lambat hanya benci jika mereka makan terlalu banyak, dan mereka yang berlari lambat hanya benci jika mereka tidak melatih kecepatan larinya dengan baik. Orang-orang dari Azur Dragon Club ini harus benar-benar berpartisipasi dalam lomba 100 meter. Melihat orang-orang dari Blue Dragon Club bergegas maju, Danie mau tidak mau merasa kasihan pada mereka. Dengan kecepatan mereka, jika mereka berlatih lebih banyak, akan aman untuk pergi ke pertandingan nasional. Benar. Jika anggota tim nasional sepak bola Cina memiliki semangat juang dan kecepatan, mereka mungkin tidak akan berjalan begitu tegas dan merata di jalan menuju kekalahan. Klub Azur Dragon ini hanyalah tempat berkumpulnya orang-orang terbang. Orang-orang dari klub Naga Azur terakhir kali cukup cepat, tapi kali ini orang-orang ini tampaknya lebih cepat dari mereka. Papa. Untuk mengungkapkan dorongannya kepada mereka dan memberi mereka dukungan dan motivasi untuk berlari lebih cepat, Danie memutuskan untuk memberi mereka tepuk tangan. Orang ini sebenarnya bertepuk tangan? Apa yang dia lakukan? Dia belum mengetahuinya, apakah mereka mengincarnya? Apakah dia berpikir bahwa orang-orang ini sedang berlomba? Melihat gerakan Danie, beberapa garis hitam tebal muncul di dahi pria yang berlari cepat itu. Apakah orang ini benar-benar idiot? Bahkan jika dia tidak tahu untuk apa pipa baja di tangan mereka, tidak bisakah dia merasakan mata pembunuh dari orang-orang yang menatapnya? Untungnya, untuk memiliki kesempatan ekstra untuk menyelamatkan nyawanya di saat-saat kritis, saudara laki-laki saya biasanya lebih memperhatikan pelatihan lari, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk pelatihan. Apakah itu kecepatan atau daya tahan, masih relatif kuat. Sebaliknya, ini idiot hari ini akan direnggut oleh orang lain. Pria tercepat, sementara kepalanya penuh dengan garis hitam, terus berakselerasi menuju Danie sambil diam-diam berterima kasih pada dirinya sendiri. Orang-orang yang berlari di belakang menyesal di dalam hati mereka. Mereka biasanya memiliki kepribadian yang panas dan selalu memandang rendah mereka yang berlatih berlari sepanjang hari. Mereka berpikir bahwa orang-orang itu terlalu tidak berguna, tidak cukup untuk seorang pria. Pria sejati harus berpikir tentang cara menjatuhkan orang lain, dan dia harus mempercepat latihan kekuatannya. Jika dia ingin membuat tinjunya lebih kuat, bagaimana dia bisa memikirkan cara mengalahkan orang lain sepanjang hari? Bagaimana kalau berlari lebih cepat? Pada akhirnya, mereka tidak menyangka bahwa pada saat kritis seperti itu, orang-orang yang dipandang rendah oleh mereka akan benar-benar mendahului mereka, dan mereka benar-benar akan mendapatkan posisi teratas untuk hari ini. Itu benar-benar tidak terduga. Setelah Anda kembali, Anda harus melatih kecepatan Anda dengan keras. Setiap orang yang berlari perlahan menggertakkan giginya secara diam-diam untuk mengambil keputusan. Jarak lebih dari 100 meter tidak pendek, tapi tidak panjang, dengan sangat cepat.
orang tercepat akhirnya berlari di depan tujuan mereka, Danie. Akhirnya di sini. Lao Zu adalah yang pertama tiba. Pria itu memandang Danie di depannya, dan merasa seolah-olah dia telah memenangkan kejuaraan dunia dalam lomba lari 100 meter, dan seluruh tubuhnya menjadi bersemangat seperti darah ayam. Dia memegang pipa baja di tangannya, dan dia akan menghancurkan Danie dengan ganas, menghancurkan posisi teratas hari ini dan mengambil pujian pertama untuknya. Namun, pipa baja di tangannya baru saja diangkat, belum dihancurkan, dan belum sempat merasakan kegembiraan dan kesenangan di hatinya, ekspresi wajahnya membek. Kepalan putih muncul di depan dadanya tanpa peringatan apapun, dan segera setelah itu, dadanya tiba-tiba tampak dipukul dengan keras oleh palu besar, dan rasa sakit yang tajam datang, dan seluruh tubuhnya terdistorsi. Tiba-tiba terbang seperti awan dan kabut. Bab 263 Regangkan otot Anda. Bang! Diiringi dengan suara yang berat, sosok pria kuat itu menghantam rumput sabuk hijau di sebelahnya dengan keras, menyebabkan debu di halaman beterbangan. Memelihara. Semua pria berotot dari klub Naga Azur, yang merasa sangat menyesal dan menyesalkan hilangnya pencapaian pertama mereka, semuanya terpana oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Mata semua orang melebar. Langkah kaki semua orang berhenti tiba-tiba, karena mereka berlari terlalu cepat, dan dengan beban tubuh mereka, sepatu mereka bahkan mengeluarkan suara gesekan kecil di tanah. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini pasti ilusi. Aku pasti terpesona. Kalau tidak, bagaimana mungkin melihat pemandangan yang sama sekali tidak mungkin? Ini adalah reaksi pertama di masing-masing pikiran mereka setelah memulihkan pikiran mereka. Rekan mereka, yang bergegas ke depan lebih dulu, dipukul dan diterbangkan. Bagaimana situasi konyol seperti itu bisa terjadi? Meski rekan mereka memang relatif lemah, tapi untungnya, dia juga pria bertubuh besar lebih dari 1,7 meter, dan beratnya lebih dari 130 kati, hanya pria berwajah cantik itu, mungkin memukulnya. Jangan bicara tentang memukulnya, bahkan jika dia dirobohkan ke tanah, itu sangat tidak mungkin terjadi. Namun, jeritan dan rintihan rekan mereka terdengar tepat saat ini, dan terdengar jelas di telinga mereka. Mata mereka tanpa sadar menatap teman-teman mereka. Saat mereka melihat dengan jelas situasi rekan mereka, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara AC, dan hati semua orang sekali lagi bergolak seperti lautan badai. Sosok rekan mereka yang berlari paling cepat barusan, yang mereka iri dan benci, sedang berbaring telentang di rerumputan saat ini, otot-otot di wajahnya terpelintir karena kesakitan, dan dia berbicara tanpa henti. Membuat erangan yang menyakitkan. Adapun lokasi rerumputan tempat dia jatuh, jarak dari Danie, diperkirakan secara konservatif, setidaknya 2 meter. Adegan hidup di depan mereka memberitahu mereka bahwa apa yang mereka lihat barusan bukanlah ilusi, tapi fakta. Salah satu dari mereka yang berlari paling cepat dan berlari di depan Danie terlebih dahulu, di mata mereka, rekan yang ingin memimpin dan memberikan kontribusi kelas 1 benar-benar terpesona oleh pukulannya. Wajah mereka yang penuh kegembiraan dan kegembiraan menjadi pucat, dan mata mereka menatap Danie dengan sedikit ketakutan. Bahkan ekspresi wajah kedua bos terkemuka menjadi sangat terkejut, dan langkah kaki mereka menjadi ragu-ragu. Ayo kita lakukan bersama. Persetan. Dia sendirian, apa yang kamu takutkan? Itu adalah pria kekar dengan tinggi hampir 2 meter yang bereaksi lebih dulu, tatapan mengerikan muncul di matanya, dia mengangkat pipa baja yang satu ukuran lebih besar di tangannya, dan memberikan minuman keras. Setelah berbicara, sosoknya memimpin dan bergegas menuju Danie. Lumayan, anak itu sendirian, banyak sekali, kenapa mereka takut padanya? Tidak peduli seberapa kuat dan kuatnya dia, berapa banyak pukulan yang bisa dia lempar. Kami hanya perlu satu orang untuk memukulnya dengan tongkat. Mata orang-orang besar lainnya akhirnya berbinar lagi, melihat bos yang memimpin, darah ayam di hati mereka mulai berkelahi lagi, dan masing-masing mengangkat pipa baja atau pipa baja di tangan mereka lagi. Batang besi melambai ke arah Danie dan bergegas mendekat. Mereka semua merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat Danie, dia hanya memiliki 2 tangan, 2 kaki, dan tidak ada 3 kepala dan 6 lengan, sangat mustahil baginya untuk mengalahkan begitu banyak dari mereka. Bahkan dengan mengandalkan taktik kerumunan, mereka bisa menyelesaikan orang ini. Namun, mereka segera menemukan bahwa mereka salah.
betapa salahnya. Danie tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan, memang hanya 2 tinju dan 2 kaki, tapi Danie memiliki kecepatan. Kecepatan pukulan Danie benar-benar di luar kemampuan mereka, dan bahkan sebelum hari ini, itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Bang! Ditemani pukulan pertama Danie, sosok pria kekar dengan tinggi hampir 2 meter yang berlari lebih dulu terbang keluar. Meski dia tidak terbang terlalu jauh, suaranya jatuh ke tanah, tapi itu bahkan lebih keras daripada yang pertama yang baru saja terjadi, dan seluruh tanah tampak sedikit bergetar. Tanpa menunggu orang-orang itu bereaksi, atau bahkan menunggu mereka merasakan pemandangan yang penuh dengan dampak visual yang kuat, sosok Danie sudah bergerak lagi. Gerakan Danie sangat sederhana, dia hanya meninju 1 pukulan pada satu waktu, tetapi itu adalah pukulan yang sangat sederhana dan kasar. Orang-orang besar yang bergegas ke depan dan yang lebih dekat dengannya, mereka semua terlempar olehnya dengan 1 pukulan. Meninju. Saat tinju Danie mengenai, semuanya tampak membeku, dan mereka terlempar oleh pukulan Danie dalam keadaan linglung, tanpa reaksi sama sekali, bahkan jika mereka mengelak untuk sementara waktu. Bang bang bang. Diiringi oleh serangkaian suara teredam dari tubuh yang menghantam tanah, kelompok pertama yang terdiri dari 10 orang atau lebih yang bergegas ke depan semuanya terlempar oleh tinju Danie, dan kemudian jatuh ke tanah. Mereka yang berada di belakang yang bereaksi lebih lambat dan tidak punya waktu untuk bergegas maju, termasuk Wu Qing, pemimpin operasi mereka hari ini, semuanya benar-benar ketakutan, pikiran mereka menjadi kosong, dan wajah mereka menjadi pucat. Tidak tahu harus berbuat apa, aku bahkan tidak tahu ekspresi apa yang harus dibuat. Adegan yang terjadi tadi berada di luar imajinasi mereka. Dampaknya pada mereka terlalu besar. Bagaimana kecepatan Danie bisa begitu cepat? Bagaimana tinju Danie bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Mereka yang datang ke sini untuk bekerja hari ini dan melakukan tugas ini adalah semua pejuang paling elit dan paling cakap dari klub Naga Azur, tinggi setiap orang di atas 1,7 meter, dan setiap orang, semuanya sering berpartisipasi dalam pelatihan, dan banyak dari mereka memiliki bertugas sebagai tentara. Masing-masing orang ini akan ditarik keluar. Belum lagi banyak, pasti tidak ada masalah bagi satu untuk mengalahkan 2. Kecuali Zheng Fei, yang keluar untuk menjalankan misi kemarin dan belum mendengarnya, dan belum kembali, pasukan elit yang tersisa dari Azure Dragon Society dapat dikatakan semuanya ada di sini. Terutama pria besar yang tingginya hampir 2 meter, dia adalah preman nomor 1 di klub Naga Azur. Tingginya hampir 2 meter, beratnya hampir 200 kati, dan memiliki otot di sekujur tubuhnya. Selama latihan, dia biasanya bertarung dengan tangan kosong, dan bahkan 3 atau 4 dari mereka tidak dapat mengalahkannya secara bersamaan. Pria galak yang beratnya hampir 200 kati dilempar keluar oleh Danie dengan 1 pukulan. Kekuatan ledakan macam apa ini? Seberapa kuat dampak visual yang dibawanya kepada mereka? Bagaimana ini tidak membuat mereka terguncang secara mendalam? Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Kakak Long sangat menghargai anak laki-laki kecil ini, mengapa dia harus membiarkan begitu banyak dari mereka berkumpul, dan mereka harus membiarkan Ah Qiang, yang terbaik dalam pertempuran, berkumpul bersama. Ketika mereka menerima tugas, mereka masih sangat tidak puas dengan pengaturan Kakak Long di hati mereka, dan merasa bahwa Kakak Long terlalu meremehkan mereka. Itu saja, ambil 2 saudara secara acak, dan dia akan diselesaikan. Bagaimana kita bisa menggunakan begitu banyak orang? Terutama sebelum keberangkatan, Kakak Long berulang kali memberitahunya, dengan tatapan bermartabat, mereka sangat tidak setuju di hati mereka, mengira ada yang salah dengan otak Kakak Long, dan mereka tidak sabar mereka bahkan menepuk dada mereka di tempat dan menjamin tiket mereka, mengatakan bahwa mereka pasti akan menyelesaikan ini dan menyelesaikan tugas dengan sempurna. Baru sekarang mereka mengerti bahwa pikiran Kakak Long baik-baik saja. Ada alasan mengapa Kakak Long mengatur seperti ini, dan mengapa dia begitu bermartabat. Mereka dulu berpikir bahwa saudara Long benar-benar meremehkan mereka dan dokter kecil ini terlalu banyak, dan mengatur begitu banyak orang untuk berurusan dengannya, tetapi sekarang, mereka hanya berpikir bahwa saudara Long terlalu meremehkannya. Mereka meremehkan dokter kecil ini terlalu banyak, dan mereka mengatur terlalu sedikit orang. Dengan keberadaan yang menakutkan seperti dokter kecil ini, bahkan jika 100 orang lagi diatur untuk menghadapinya, itu pasti tidak akan terlalu banyak, dan mereka mungkin tidak dapat menangani pria ini.
Mungkin, untuk menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, saya khawatir mereka tidak dapat menghadapinya dengan banyak orang. Dengan begitu banyak orang yang bergegas mendekat, dia hanya masalah meninju satu orang. Bahkan jika ada 100 orang lagi, itu hanya akan menjadi 100 pukulan. Mungkinkah itu menimbulkan ancaman baginya? Menarik. Ini menarik. Tanpa diduga, malam ini, tanpa mengajar Long Jiu, dia benar-benar melihat pertunjukan yang menarik. Dalam bayangan di bawah pohon hijau tidak jauh, pria berbaju hitam melihat pemandangan tidak jauh, dan ekspresi wajahnya tidak bisa membantu tetapi tertegun untuk beberapa saat, dan butuh waktu lama untuk kembali ke wajahnya. Indera mata dengan nafas dingin sedikit menyipit. Baru saja ketika dia merasa bahwa Long Jiu mungkin tidak ada di sini, dia sudah berencana untuk pergi. Tetapi dia tiba-tiba berpikir dan merasa bahwa dia ada di sini, dan dia akan kembali setelah menonton pertunjukan, jadi dia memutuskan untuk pergi. Tinggal di sini sebentar, untuk melihat bagaimana orang-orang dari Azure Dragon Society berurusan dengan anak bernama Ye ini. Menurutnya, ini seharusnya menjadi hal yang sangat membosankan, karena ini adalah masalah tanpa ketegangan. King Long akan mengirim begitu banyak orang kali ini, meskipun orang-orang ini ada di matanya. Dari luar terlihat seperti semut, tidak layak sama sekali, tetapi berurusan dengan anak bermarga Ye ini seharusnya sangat mudah. Pada akhirnya, dia tidak pernah menyangka bahwa perubahan dramatis seperti itu akan terjadi dalam perkembangan masalah ini. Tidak hanya orang-orang dari Azure Dragon Society ini tidak menyingkirkan Danie, tetapi Danie menyingkirkan mereka. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa anak ini juga seorang master tersembunyi. Tampaknya kegagalan kepala botak sebelumnya bukan karena Long Jiu dari keluarga Zhao melindunginya, tetapi karena alasannya sendiri. Kematian kepala botak itu seharusnya disebabkan oleh anak ini sendiri. Gerakan tanganmu. Saya benar-benar tidak menyangka. Tembakan anak ini sebenarnya cukup kejam. Pria berbaju hitam memandang Danie yang tidak jauh dari sana, dan langsung memahami beberapa hal sebelumnya, dan semakin dia mengerti, semakin erat matanya menyipit. Karena ini masalahnya, maka saya akan membersihkannya sendiri. Dengan kekuatan prasasti King Longgang ini, diperkirakan mereka tidak akan bisa menghadapinya. Benar, saya juga bisa meregangkan otot saya. Sudah lama saya tidak menyentuh tangan saya, dan tangan saya benar-benar gatal. Di mata sipit pria berbaju hitam, cahaya suram menyala, dan sosoknya perlahan keluar dari bayang-bayang. Bab 264 menguasai. Dari serangan Danie, hingga menjatuhkan anggota penyerang pertama dari masyarakat Azure Dragon, hingga ketika dia menghentikan gerakannya dan melihat anggota yang tersisa dari masyarakat Naga Azure, waktunya hanya sepersekian detik. Tapi di hati orang-orang di Azure Dragon Society, waktu antara momen ini sepertinya seumur hidup. Penderitaan dan keterkejutan yang hebat di hati mereka terlalu kuat. Plop! Saat Danie melihat mereka, seorang pria dari Azure Dragon Society akhirnya tidak tahan dengan tekanan itu, kakinya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Adapun orang-orang lainnya, meskipun mereka hampir tidak bisa berdiri tegak, seluruh tubuh mereka sudah mulai bergetar, seluruh wajah mereka terlalu pucat dan tidak berdarah, dan mata mereka juga penuh dengan darah, tatapan penuh ketakutan. Danie melirik orang-orang ini, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Orang-orang ini terlihat jauh lebih baik daripada pria bernama Zheng Fei hari itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka adalah orang luar yang kuat, tetapi penampilan mereka lebih buruk daripada pria bernama Zheng Fei hari itu. Pria bernama Zheng Fei hari itu setidaknya berani menantang mereka dari belakang. Dia bahkan berani memasang nama merek untuk mengancam dan menakut-nakuti dia, dan akhirnya berani-berani naik dan bertarung dengannya. Dan orang-orang ini segera menjadi lunak. Nyatanya, pada saat ini, Danie telah sedikit berbuat salah pada orang-orang ini. Alasan mengapa kinerja mereka sangat buruk bukanlah karena mereka kalah dengan Zheng Fei dan yang lainnya, tetapi karena mereka dan Zheng Fei telah diperlakukan dengan sangat buruk. Gelarnya shock dan ketakutan benar-benar berbeda. Danie tidak mau memikirkannya. Meskipun dia juga menembak jatuh beberapa orang hari itu, lagi pula, jumlahnya tidak sebanyak hari ini, dan dari segi kualitas orang yang dia hancurkan hari ini tidak sama dengan Zheng Fei hari itu, orang yang diambilnya sebanding. Seperti Aqiang yang tingginya hampir 2 meter, dia hampir bisa merobohkan orang yang diambil Zheng Fei hari itu sendirian. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Melihat langkah kaki Danie,
Selangkah demi selangkah, Wu Qing, pemimpin geng hari ini, gemetar. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Danie tidak bisa menahan geli ketika dia mendengar orang ini mengajukan pertanyaan bodoh tentang apa yang ingin dia lakukan. Wu Qing hanya merasa pipinya panas sesaat. Dia juga bisa mendengar sarkasme dalam nada Danie, dan dia juga menyadari bahwa dia mengajukan pertanyaan bodoh, dan dia benar-benar ingin menunjukkannya di dalam hatinya. Dia memiliki lebih banyak tulang punggung, lebih maskulin, dan lebih tangguh. Dia ingin untuk mengatakan beberapa kata kasar, tetapi begitu matanya tertuju pada Danie di depannya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Kata-kata kejam itu di hatiku, aku tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Melihat penampilan pria ini, Danie tiba-tiba merasa sedikit tidak tertarik. Dia bahkan tidak tertarik untuk menggoda mereka. Dia mengulurkan tangannya, siap untuk menghabisi mereka dengan cepat. Lalu lihat, bisakah kamu menanyakan beberapa hal berguna melalui orang-orang ini? Tidak mau. Melihat kepalan tangan Danie dengan cepat tumbuh lebih besar di bidang penglihatannya, dan hendak mendarat di dadanya, Wu Qing akhirnya merasakan perasaan teman-temannya barusan. Dia akhirnya mengerti mengapa mereka semua berdiri di sana seperti boneka, membiarkan orang ini meninju tanpa reaksi sama sekali. Karena mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sudut pukulan Danie terlalu tajam, dan yang lebih penting, kecepatan pukulan Danie terlalu cepat. Dia baru saja menyadari bahwa tinju Danie mengenai, dan baru saja dia berpikir untuk memukul tinju itu dengan pipa baja di tangannya, dan ingin mundur untuk menghindari tinju itu. Tapi ketika semuanya hanya sebuah pemikiran di benaknya, kepalan itu sudah tiba di depannya. Pada saat tinju hendak mengenai tubuhnya, dia hanya punya waktu untuk membuat dua reaksi, satu kontraksi naluriah pupil, dan yang lainnya adalah tangisan di dalam hatinya. Hati Wu Qing sudah putus asa. Dia mulai membayangkan bahwa dia akan berakhir seperti teman-temannya. Namun, tepat ketika Wu Qing siap menanggung pukulan menakutkan Danie, tepat ketika kepalan tangan Danie hendak mendarat di tubuh Wu Qing, sesuatu terjadi. Retak! Diiringi dengan suara garing, telapak tangan tipis tiba-tiba terulur dari samping tanpa peringatan, dan menampar kepalan tangan Danie, membelokkan kepalan tangan Danie pergi. Seorang pria berpakaian hitam dengan aura dingin muncul di hadapan semua orang. Merasakan kekuatan yang datang dari tinjunya, Danie menatap pria berbaju hitam yang tiba-tiba muncul, dan pupil matanya sedikit menyusut. Menguasai. Danie segera membuat penilaian di benaknya. Hanya dalam satu tembakan, Danie sudah tahu bahwa pria berbaju hitam yang tiba-tiba muncul ini pasti seorang master dari master. Sepertinya dia lebih kuat dari pria bernama Long Jiu yang dia temui sebelumnya. HMPH, sekelompok sampah yang tidak berguna. Kamu telah kehilangan semua wajah masyarakat Azure Dragon. Pria berbaju hitam juga melirik Danie, tapi segera, pandangannya beralih ke anggota Azure Dragon Society, dan ada ekspresi jijik di matanya, dan dia mendengus dingin. Meskipun Azure Dragon Society tidak memiliki hubungan langsung dengannya, tetapi secara tidak langsung, orang-orang ini adalah murid dan cucunya, karena Lin Kai dari Azure Dragon Society pada awalnya didukung olehnya. Sebagian besar keterampilan orang dipelajari darinya. Meskipun orang-orang ini hanya dangkal, mereka sama sekali bukan muridnya, tetapi dia dapat dianggap sebagai seseorang yang ada hubungannya dengan dia, dan hari ini mereka juga dianggap dalam arti tertentu, mereka bekerja sama melawan musuh, dan mereka semua berurusan dengan pria bernama Danie ini, yang bisa dianggap sebagai hubungan kaki tangan. Orang-orang ini berperilaku sangat buruk di depan musuh Danie, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan merasa bahwa wajahnya juga hilang. Tidak masalah jika orang-orang ini lemah, dia memiliki mata, dia dapat melihat kekuatan Danie, dan tahu bahwa mereka memang bukan lawan Danie, tetapi dia ditakuti oleh orang lain sebelum bergerak. Tanah, dan dia hampir tidak kencing di celana, itu membuatnya sangat kesal karena malu karenanya. Meskipun anggota Azure Dragon Society tidak tahu siapa pria berbaju hitam yang tiba-tiba muncul di depan mereka, mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa pria berbaju hitam ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Danie dan kelompoknya di depan, terungkap dari kata-kata bahwa pria berbaju hitam ini bahkan memiliki hubungan dengan Azure Dragon Society mereka, dan mereka juga merasa bahwa pria berbaju hitam ini sangat kuat, besar.
Oleh karena itu, meskipun mereka disebut sampah oleh pria berbaju hitam, mereka tidak berani mengatakan apa-apa, mereka hanya menundukkan kepala dengan malu, terutama Wu Qing, pemimpin kelompok orang ini, setelah merasa jijik dan penghinaan di mata pria berbaju hitam, dan berterima kasih kepada pria berbaju hitam karena telah menyelamatkannya, wajah dan pipinya menjadi panas, dan kepalanya langsung jatuh ke dadanya. Dia tahu bahwa dia memang telah kehilangan muka dari Azure Dragon Society kali ini. Ketika dia keluar untuk mengacau, dia sangat ketakutan sehingga dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata kasar. Ini benar-benar sebuah hal yang memalukan dalam hatinya, dia sangat menyesal. Mengapa dia tidak mengatakan kata-kata kejam di dalam hatinya sekarang? Dalam hal ini, setidaknya itu tidak akan terlalu memalukan. Selain itu, bukankah itu hanya untuk mengatakan kata-kata yang kejam? Apa masalahnya, bukankah hanya dipukuli oleh anak ini? Apalagi yang bisa dilakukan anak ini? Selain itu, tidak peduli bagaimana dia berperilaku sekarang, apakah dia mengatakan kata-kata kejam itu atau tidak, pihak lain jelas tidak akan membiarkan mereka pergi, dan pemukulan tidak dapat dihindari. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia, momen barusan telah berlalu, dan sekarang, tidak peduli seberapa besar penyesalan di hatinya, itu tidak berguna. Semua penyesalan di hatinya akhirnya berubah menjadi kemarahan dan kebencian terhadap Danie. Bocah sialan inilah yang membuatnya sangat memalukan. Saya harap master berbaju hitam yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Danie dari pukulan Danie ini dapat memberi anak ini pelajaran serius dan menyingkirkannya nanti. Wu Qing mengepalkan tangannya dan menatap Danie dengan ekspresi kebencian yang tak tertandingi. Tanpa diduga, nak, kamu masih seorang master tersembunyi. Kami lalai sebelumnya dan meremehkanmu. Setelah pria berbaju hitam mendengus dingin pada anggota Azure Dragon Society itu, dia tidak repot-repot melihat mereka lagi, matanya kembali ke Danie. Aku tidak menyangka akan ada master seperti yang mulia di klub Azure Dragon sekecil itu, tapi aku meremehkan klub Azure Dragon. Mata Danie juga menyipit. Penampilan pria berbaju hitam itu memang benar-benar tak terduga. Dia awalnya berpikir bahwa yang disebut Azure Dragon Club adalah sekelompok preman seperti pria bernama Zheng Fei hari itu dan orang-orang hari ini, kadang-kadang mendominasi dan mengintimidasi apa yang disebut asosiasi orang biasa. Saya tidak pernah berpikir akan ada master seperti pria berbaju hitam. Ini membuat hatinya terasa sedikit berat. Dengan cara ini, mungkin tidak mudah baginya untuk menemukan Lin Kai, presiden dari Azure Dragon Society, dan menyelesaikan perhitungan dengannya. Mendengar kata-kata Danie, pria berbaju hitam itu segera tahu bahwa Danie telah salah paham dengan apa yang baru saja dia katakan kepada para anggota Azure Dragon Society, dan mengira dia adalah anggota Azure Dragon Society, tetapi dia tidak menjelaskan apapun kepada Danie juga, dia tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada Danie. Selain itu, dalam arti tertentu, tidak ada salahnya mengatakan bahwa dia adalah anggota klub Naga Azure, karena Lin Kai didukung olehnya dan Gao Chengjun, dan klub Naga Azure dapat dianggap sebagai klub Naga Azure mereka.